Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kurnia Rahma Putri dengan NIM 220591156. Eh, Kali ini akan membawakan materi mengenai manajemen pengetahuan yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Selanjutnya masuk kita kepada pengertian dari knowledge management. Knowledge management adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menggunakan pengetahuan guna membangun kekuatan dari kompetitornya. Mencakup serangkaian perangkat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisir, meningkatkan, dan membagikan pengetahuan baik yang ada pada individu maupun yang melekat pada proses organisasi. Teori knowledge management menurut Nanaka dan Takechi dapat kita simpulkan bahwa knowledge management merupakan proses penciptaan pengetahuan suatu perusahaan yang terjadi melalui proses sosialisasi, eksternalisasi, internalisasi, dan kombinasi. Proses sosialisasi ini maksud yakni perusahaan menyimpulkan karyawan melalui pertemuan, misalnya untuk rapat diskusi dan lainnya. Pada proses tersebut akan memunculkan pengetahuan bersifat tacit knowledge. Dalam knowledge management, proses eksternalisasi berkontribusi pada proses mengartikulasikan tacit knowledge sebelumnya menjadi konsep yang jelas. Proses ini mengubah tacit knowledge menjadi explicit knowledge. Misalnya ada dokumentasi dan notilisasi dalam pertemuan sehingga ada bukti tertulis. Untuk proses internalisasi adalah mengumpulkan sumber explicit knowledge kemudian disebarkan dan dipublikasikan kepada karyawan. Selanjutnya, manajemen pengetahuan. Manfaat manajemen pengetahuan yang pertama adalah mampu mempererat hubungan profesional manajemen pengetahuan dengan rencana strategis perusahaan. Yang kedua, adanya hubungan antar karyawan yang terjadi dengan baik lingkungan tempat kerja akan terasa nyaman dan menyenangkan, sehingga semakin meningkatnya kenyamanan dalam bekerja berimbas pada kebahagiaan karyawan. Apalagi ada pengembangan kapasitas dan penambahan ilmu pengetahuan melalui pelatihan. Selanjutnya, penerapan tugas dan pembagian kerja menjadi lebih efektif dan cepat. Dalam penerapan knowledge management, tentunya sistem pembagian kerja berjalan dengan lebih tertata. Setiap karyawan memiliki peran untuk menemukan, menyusun, menyajikan peluang pembelajaran bagi perusahaan melalui alat-alat pembelajarannya. Dan yang terakhir, adanya proses pembelajaran berkelanjutan dan penuh inovasi. Perusahaan yang menerapkan knowledge management sama halnya selalu tanggap dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, komponen utama sistem kerja manajemen pengetahuan. Yang pertama ada people atau orang adalah individu yang memiliki, mengelola, membagikan pengetahuan. Peran mereka sangat penting dalam penciptaan, penyebaran, dan pemanfaatan pengetahuan di organisasi. Selanjutnya adalah proses, adalah rangkaian aktivitas terstruktur, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, penyebaran, hingga pemanfaatan pengetahuan. Proses ini memastikan pengetahuan mengalir dengan baik dan digunakan secara efektif. Dan yang terakhir, teknologi adalah alat dalam sistem informasi yang mendukung pengelola pengetahuan seperti database, portal, dan platform kolaborasi digital. Selanjutnya, tahapan sistem kerja manajemen pengetahuan ada akuisisi pengetahuan, yaitu pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber internal maupun eksternal. Penyimpanan pengetahuan. Penyimpanan pengetahuan adalah bentuk dokumen basis data atau media digital lainnya agar mudah diakses di masa mendatang. Dan yang ketiga, ada pengelolaan dan pemrosesan. Mengorganisasi, mengklarifikasi, dan memperbarui pengetahuan agar tetap relevan dan mudah ditemukan. Yang keempat, adanya penyebaran dan berbagi pengetahuan. Membagikan pengetahuan melalui pelatihan, diskusi, portal, atau sistem kolaborasi agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh organisasi. Yang kelima, pemanfaatan pengetahuan, yaitu menggunakan pengetahuan yang ada untuk mendukung pengambilan keputusan, menyelesaikan masalah, dan mendorong inovasi. Yang keenam, ada evaluasi dan peningkatan, yaitu melakukan evaluasi efektivitas pengguna pengetahuan dan melakukan perbaikan agar sistem informasi selalu relevan dan bermanfaat. Maka kesimpulan dari materi hari ini adalah manajemen pengetahuan merupakan proses strategis yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing, inovasi, dan efisiensi organisasi. Dengan menerapkan sistem kerja manajemen pengetahuan yang terstruktur, meliputi akuisisi, penyimpanan, pengelolaan, pembagian,
hingga pemanfaatan pengetahuan. Organisasi dapat memastikan bahwa aset pengetahuan yang dimiliki tetap terjaga, mudah diakses, dan dapat digunakan secara optimal oleh seluruh anggota. Keberhasilan dalam manajemen pengetahuan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada budaya organisasi yang mendukung kolaborasi dan berbagai pengetahuan serta komitmen dari pimpinan seluruh anggota organisasi. Dengan demikian, penerapan manajemen pengetahuan yang efektif membantu organisasi dalam pengambilan keputusan yang baik, mendorong inovasi, dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Maka sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.